Segera setelah Wendy menyebutkan bahwa sekelompok besar pengungsi dari wilayah timur akan tiba, seluruh ruangan kemudian dipenuhi dengan charters. Wendy kemudian menjelaskan bahwa departemen pengiriman berusaha keras untuk membawa mereka, dan sekarang seluruh danau dipenuhi dengan kapal-kapal yang semuanya penuh dengan makanan dan pakaian musim dingin yang siap untuk membawa mereka. Para penyihir kemudian mulai bertanya tentang kampung halaman mereka. Beberapa bertanya tentang situasi di Golden Sickle City, beberapa dari mereka diam-diam berharap bahwa orang-orang dari kampung halaman mereka mungkin termasuk di antara para pengungsi. Namun, salah satu penyihir yang lebih muda tiba-tiba teringat bagaimana ayahnya telah mengusirnya dari rumah ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir. Sekarang dia tidak begitu yakin dia ingin bertemu dengan siapapun dari rumah. Setelah itu, semua penyihir lain mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa itu semua karena omong kosong gereja dan mereka mungkin menyesalinya sekarang. Wendy memberitahu semua orang bahwa ada sekitar 12.000 orang dalam perjalanan mereka. Dia menjelaskan bahwa orang-orang ini datang dari mana-mana, dari Golden Sickle City ke Swain County, jadi hampir mustahil untuk tidak bertemu seseorang di rumah. Begitu Gulir menyelesaikan penghitungan kepala mereka, mereka dapat mulai mencocokkan orang-orang dengan latar belakang mereka. Namun, Wendy juga mengingatkan bahwa mereka tidak perlu stres karena ini baru gelombang pertama, dan lebih banyak orang akan segera berdatangan di Neverwinter. Dia percaya bahwa jika mereka tinggal di sini cukup lama, mereka akan bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Wendy kemudian melihat ke arah penyihir yang lebih muda dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak ingin berhubungan kembali dengan keluarga, setidaknya mendengar beberapa berita lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin keluarganya akan menyesali apa yang telah mereka lakukan dan ingin menebus kesalahan. Mendengar ini, penyihir muda bernama Whitepear mengangguk pelan. Saat itulah Akima angkat bicara, menanyakan apakah mereka berencana untuk memindahkan seluruh wilayah timur ke Neverwinter. Wendy tersenyum dan menjelaskan bahwa itu bukan hanya wilayah timur. Wilayah utara, wilayah selatan, dan bahkan bagian tengah kerajaan adalah bagian dari rencana relokasi. Pada akhirnya, hanya beberapa kota besar yang akan tersisa, dan semua orang dari kota-kota kecil dan desa-desa akan berkumpul di sana. Akima jelas bingung, ingin tahu mengapa raja akan melalui semua masalah ini. Wendy mengangkat bahu, tidak sepenuhnya yakin bagaimana menjelaskannya. Dia ingat Roland menyebutnya sesuatu seperti urbanisasi, kata yang cukup mewah. Pada dasarnya, segala sesuatunya dulu sangat tersebar, karena setiap orang membutuhkan banyak lahan pertanian hanya untuk memberi makan satu kota. Sekarang, makanan tidak lagi dibutuhkan, dan masalah yang begitu besar lagi, semua desa itu sulit untuk dikelola. Jadi, mereka pikir lebih baik orang pindah ke kota yang lebih baik untuk pertumbuhan kota dan semua itu. Wendy kemudian menoleh ke Akima dan bertanya padanya apakah dia pernah bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada saudara perempuannya jika dia memutuskan untuk pergi sekarang juga. Akima mengerutkan kening, tidak langsung menjawab. Wendy mendesak, bertanya padanya apakah dia benar-benar ingin saudara perempuannya meninggalkan orang yang mereka cintai dan berkeliaran di sekitar kampung halaman mereka yang mungkin kosong dan kumuh. Tiba-tiba, sebuah suara memotong ketegangan, mengatakan bahwa semua ini adalah tindakan kelemahan. Semua orang menoleh untuk melihat Nightingale muncul dari yang terlewat, dengan santai duduk di meja. Akima sedikit mundur, bertanya siapa dia. Wendy melompat, sama terkejutnya, tetapi dengan cepat menjelaskan bahwa Nightingale tidak bermaksud jahat, dia hanya penyihir yang diam-diam ditugaskan untuk melindunginya. Nightingale, dengan seringai, bertanya kepada kelompok itu apakah mereka pikir dia salah. Dia percaya satu-satunya alasan mereka ragu-ragu adalah karena darah Fong, dan jauh di lubuk hati mereka, tidak benar-benar ingin melayani Putri Tili lagi. Dia menunjuk tepat ke Akima dan berkata bahwa mereka semua masih bergantung pada mantra tidur itu untuk bertahan hidup. Jadi, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar berubah. Akima membalas dengan mengatakan itu tidak masuk akal. Alasannya adalah jika bukan karena Doris, mereka akan pergi berabad-abad yang lalu. Dia dengan cepat menantang Nightingale, menanyakan apa yang dia ketahui tentang seluruh masalah Blood Fong dan Slumbering Alley. Nightingale tidak repot-repot menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan, menanyakan kepada mereka mengapa mereka tidak mengerjakan pertanyaan itu, yang membuat Akima lengah. Nightingale mengangkat dua jari dan mulai memecahnya untuk mereka langkah demi langkah, sambil melakukan beberapa matematika cepat untuk mereka. Misalnya, biaya perjalanan dan biaya makanan untuk pergi dari Neverwinter ke wilayah timur, kemudian tambahkan biaya harian begitu mereka sampai di sana. Dia juga menyebutkan bahwa sebagian besar tempat-tempat itu telah berubah menjadi tanah terlantar karena perang dan migrasi, jadi jika mereka ingin membeli persediaan di luar sana, biayanya akan 10 kali lebih mahal dari biasanya.
Itulah sebabnya begitu banyak pengungsi menuju Neverwinter sejak awal. Melompat dari meja, dia berjalan perlahan ke arah Akima dan menambahkan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki satu koin emas pun di saku mereka, jadi pergi tidak semudah yang mereka kira. Jika dia berada di posisi mereka, dia akan merebut kesempatan ini di Neverwinter, melamar pekerjaan, dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membuat kelompok mereka mandiri. Dia tidak berhenti di situ saja, dia menunjukkan bahwa selama 2 minggu terakhir mereka telah menikmati makanan dan perlengkapan yang ditawarkan kepada mereka secara gratis, dan jika mereka masih menunggu Putri Tili untuk mengirimi mereka uang perjalanan juga. Akima masih mencoba untuk berdebat, tetapi Nightingale memotongnya. Dia tidak ingin mendengar alasan apapun, dan inilah mengapa dia menyebutnya kelemahan. Dia percaya awalnya mereka semua beralih ke Bloodfong karena gereja, yang dapat dimengerti. Tetapi ketika seluruh kekacauan terjadi antara Bloodfong dan faksi Tili, mereka masih memiliki banyak pilihan, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Nightingale mungkin tidak mengetahui semua detail tentang Bloodfong dan Slumbering, tetapi dia yakin akan satu hal, yaitu bahwa semua anggota Bloodfong berada di Neverwinter sekarang. Jika mereka ingin tahu apa yang terjadi, mereka dapat bertanya kapan saja. Dia bertanya padanya, apakah dia benar-benar berpikir Heidi mempertimbangkan mereka ketika saudara perempuannya. Wendy bergegas mencoba untuk menenangkan keadaan, memberitahu Nightingale untuk berhenti, tetapi Nightingale belum selesai. Dia terus mengungkapkan bahwa niat Heidi tidak melihat satupun dari mereka sebagai saudara perempuan, melainkan dia melihat mereka sebagai alat. Jika dia benar-benar percaya atau peduli pada mereka, mengapa dia tidak memberitahu mereka tentang rencana untuk menggulingkan Tili kembali ke pulau yang tertidur? Akima terdiam. Nightingale kemudian mendesak, mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin membuktikan tekadnya, dia lebih baik memulai dengan dasar-dasar. Dia dapat membuat alasan ketika mereka kembali ke pulau terpencil yang dia inginkan, tetapi di sini, di musim dingin yang tidak pernah ada, baik Tili maupun mantra tidur tidak akan menahan mereka lagi. Nightingale melirik Wendy untuk terakhir kalinya, kemudian menghilang kembali ke dalam kabut. Wendy menghela nafas dan berbalik ke yang lain, menjelaskan bahwa Nightingale hanyalah orang yang sangat lugas, tetapi dia tidak bermaksud jahat, jadi mereka tidak boleh terlalu menanggapi kata-katanya. Tetapi para penyihir sudah melihat ke bawah, merasa cukup malu. Mereka tahu bahwa tanpa mantra tidur, segalanya bisa menjadi sangat sulit bagi mereka. Akima tenggelam dalam pikiran, mengingat masa lalu ketika dia harus menggunakan kemampuannya hanya untuk menemukan koin-koin yang lepas di jalanan, mengumpulkan cukup banyak untuk sepotong roti untuk dibagikan kepada saudara perempuannya. Mereka meringkuk bersama di gubuk bocor tanpa pakaian, hanya berusaha bertahan hidup. Beberapa dari mereka tidak berhasil melewati masa-masa sulit itu, setidaknya tidak sampai mereka bertemu Bloodfong. Akima mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa Nightingale ada benarnya. Sejak Bloodfong muncul, kelompoknya secara bertahap kehilangan kemerdekaannya. Mengapa repot-repot mencari beberapa koin ketika para penyihir tempur memiliki cara yang lebih cepat dan lebih menguntungkan untuk mendapatkan penghasilan? Tiba-tiba, dia menoleh ke Wendy dan bertanya apakah mereka memutuskan untuk meninggalkan mantra tidur, seberapa sulitkah keadaan bagi mereka. Wendy tidak yakin dengan rincian pastinya. Dia mengaku tidak tahu berapa banyak mantra tidur yang berencana untuk diberikan kepada para penyihir, tetapi dia cukup yakin itu tidak akan kurang dari apa yang ditawarkan Serikat Penyihir. Jadi mungkin tidak kurang dari 1 koin emas sebulan, mungkin lebih, tetapi tetap saja itu sekitar 4 atau 5 kali lipat dari apa yang diperoleh pekerja rata-rata. Ditambah, mereka mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Bahkan jika mereka meninggalkan mantra tidur, Serikat Penyihir tidak dapat menerima mereka segera. Wendy menjelaskan itu karena Yang Mulia tidak ingin menciptakan ketegangan antara kedua kelompok yang dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Tetapi Akima tampaknya tidak peduli. Dia mengejek dan melakukan perhitungan cepat. Meskipun mereka tidak akan lagi dibayar oleh mantra tidur, mereka masih dapat menemukan pekerjaan dengan gaji 20 perak sebulan. Dengan mereka berenam, itu berarti 120 perak secara keseluruhan. Dia yakin Nightingale benar-benar meremehkannya. Akima bukanlah gadis bangsawan yang manja. Dia telah menggali selokan dan tumpukan sampah hanya untuk mencari makanan, jadi dia tidak takut dengan sedikit kesulitan. Dia mengatakannya dengan keras agar semua orang mendengarnya, meskipun tidak yakin apakah Nightingale masih ada di ruangan itu. Tetapi dia masih menantang Nightingale dan menyuruhnya untuk menonton saja. Wendy membuka mulutnya untuk menawarkan lebih banyak nasihat, tetapi Doris dengan lembut menghentikannya. Doris tahu Wendy bermaksud baik, dan setelah semua yang dikatakan Nightingale, Doris merasa sedikit malu dengan tindakan masa lalu mereka juga. Mungkin Nightingale benar, mungkin Heidi tidak pernah benar-benar peduli tentang mereka. Tetap saja, Doris mendukung keputusan Akima,
tidak peduli apapun, begitu juga mereka semua. Akima berbalik untuk menghadapi kelompok itu. Dia telah memutuskan bahwa dia akan meninggalkan mantra tidur, dan dia akan membayar semua yang mereka berutang kepada mereka, dan dia berjanji bahwa dia akan membuktikan Nightingale salah karena Akima sangat bertekad. Wendy setuju untuk menjelaskan situasi kepada Tilly. Pada saat yang sama, dia akan meminta Roland untuk mengizinkan mereka mempertahankan upah khusus mereka. Dengan cara itu, ketika mereka bergabung dengan serikat penyihir nanti, mereka juga bisa mendapatkan beberapa tunjangan untuk membuat segalanya sedikit lebih mudah. Akima berbalik dan memberitahu Wendy untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan, dia tidak peduli. Setelah meninggalkan gedung, Wendy menghela napas panjang. Nightingale merasakan ada yang tidak beres, bertanya apa yang mengganggunya. Wendy mengaku bahwa dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dia bukanlah orang yang mereka kira. Tujuannya datang hari ini adalah membuat mereka bekerja untuk Roland. Nightingale berjalan ke arahnya sambil menawarkan senyum meyakinkan, mengatakan Wendy melakukan yang terbaik untuk semua orang. Jika dia membiarkan mereka dalam keadaan mereka saat ini, sikap pemberontak mereka pada akhirnya akan menyebabkan masalah bagi Putri Tilly. Terlalu jelas, itu tidak akan membantu siapapun. Nightingale telah melihat banyak orang seperti Akima, dan dia percaya bahwa terkadang cinta yang keras bekerja lebih baik daripada kata-kata lembut. Wendy merasa sedikit lebih baik, dan dia percaya meminta bantuan Nightingale adalah keputusan yang tepat. Dia berhasil membungkam seseorang seperti Akima, yang bahkan tidak menahan diri di depan Tilly. Tidak heran mereka biasa memanggilnya pembunuh bayangan ibu kota. Nightingale menjawab itu semua rencana Wi, dan dia hanya menyampaikannya dengan sedikit lebih banyak edge. Wendy menggelengkan kepalanya, percaya sedikit edge adalah segalanya. Bahkan dia merasa takut sejenak, karena sepertinya Nightingale tidak berakting. Nightingale tidak yakin apakah Wendy memujinya atau menggoda, tetapi Wendy hanya berbalik sambil menyeringai, mengatakan dia benar-benar bersungguh-sungguh, dan dia akan menawarkan minuman kekacauan sebagai bukti. Keesokan paginya, setelah membaca laporan Wendy, Roland akhirnya merasa lega saat dia meletakkan laporan itu. Telepon berdering, suara di ujung sana memberitahunya bahwa F-Explorer Sunbirdman dan armadanya telah tiba di pelabuhan. Roland dengan cepat berjalan ke pelabuhan, diapit oleh beberapa penjaga. Yang menunggunya adalah Margaret, seseorang yang sudah lama tidak dia lihat, dan di sebelahnya ada F-Explorer Sunbirdman. Tetapi Roland harus melakukan pengambilan ganda ketika dia melihat pakaian Sans. Orang itu ditutupi dari kepala sampai kaki, dan bulunya lebih mirip burung yang berjalan daripada seorang penjelajah yang melihat pasir. Birdman, atau mungkin lebih baik kita memanggilnya Thunder, benar-benar salah paham dengan tugas itu dan menganggap kata-kata Roland terlalu harfiah. Sementara dia tahu Thunder tidak ingin petir mengenalinya, tidak mungkin penyamaran yang berlebihan ini tidak akan diperhatikan dengan petir dan Maisie yang selalu mengawasi semuanya, bahkan dengan kumis palsu yang dipasang. Maisie benar-benar akan melihatnya, tetapi Thunder tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia bahkan sedikit puas dengan penampilannya, mengatakan bagaimana penampilan ini bahkan menjadi tren di beberapa pulau sejak dia membuatnya khusus. Roland tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu karena semua orang di bulu mengagumi Thunder. Bagaimanapun juga, senang melihat Thunder yang hampir berusia 40 tahun, tetapi masih mempertahankan energi muda ini, karena Roland yakin tidak ada orang lain yang akan repot-repot melakukan hal-hal seperti itu untuk nama yang dibuat-buat. Namun, Thunder terkejut mendengar kapal uap itu sepenuhnya dibangun. Dia tahu di Viot, bahkan dengan pengrajin dan bahan terbaik, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Roland berpikir itu sudah cukup lama, karena baja jauh lebih mudah untuk bekerja dengan daripada yang seharusnya. Jadi, mereka tidak perlu merendamnya untuk mencegah pembusukan atau menunggu hingga kering dan mengeras. Cukup panaskan dengan benar, dan mereka siap berangkat. Dia kemudian mengundang Thunder untuk melihat. Mendengar itu, mata Thunder berbinar karena kegembiraan, tetapi kemudian Roland melirik peti besar koin emas. Dia bertanya ada apa dengan semua emas itu, karena dia cukup yakin mereka membuat perjanjian di mana dia hanya akan menagih Thunder harga pokok untuk kapal. Margaret terkekeh dan menjelaskan, tentu saja mereka tidak akan berani menolak kemurahan hati Roland, tetapi ini bukan untuk kapal itu. Dari penjualan parfum dan minuman keos, Roland menatap dengan takjub. Dia percaya batas waktu pengiriman bahkan belum dekat. Margaret tersenyum dan menambahkan bahwa mereka akan melewatinya. Mereka pikir mereka akan meringankan beban untuk waktu berikutnya. Dua produk Roland menjadi hit besar di F, terutama minuman keos yang premium dapat dijual kembali dengan harga 10 kali lipat dari harga aslinya hanya setelah beberapa perdagangan, dan bahkan versi kualitas yang lebih rendah memiliki kolektor yang ingin mengambilnya. Minuman keos pada dasarnya telah menjadi simbol status di semua perjamuan pedagang besar.
Roland ini tahu, membiarkan pedagang profesional menangani bisnis itu pasti keputusan yang tepat. Saat itu, Nightingale membisikkan sesuatu di telinga Roland yang menyadarkannya dari lamunannya. Dia diberitahu ada seorang penyihir di The Crew yang melihat lebih dekat. Dia melihatnya bersembunyi di balik dua pembantu. Ketika gadis itu melihat Roland menatapnya, dia dengan cepat menunduk di balik para pelayan, sementara itu meliriknya. Roland ingat Margaret menyebutkan ini adalah teman masa kecilnya. Tentu saja, Margaret memperkenalkan gadis itu sebagai Joan. Yang menarik perhatian Roland adalah bahwa Joan sekarang memiliki kaki dan bisa datang ke darat. Dia ingat Margaret pernah berkata bahwa Joan telah memilih untuk tinggal di laut dan tidak berinteraksi dengan manusia untuk waktu yang lama. Margaret menjelaskan bahwa perubahan ini berkat Tilly dan Camilla. Tanpa kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung melalui kesadaran, Joan mungkin masih berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan di antara manusia, tetapi masih ada rintangan besar karena Joan telah lupa bagaimana berbicara. Thunder telah membawa semua jenis cendekiawan untuk membantu, tetapi sejauh ini Joan hanya bisa mengelola beberapa kata, tidak dapat melakukan percakapan yang baik. Margaret berhenti sejenak, dan Roland penasaran bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Dia ragu-ragu sebelum mengakui, mengatakan dia tidak yakin jika itu karena Joan menghabiskan begitu lama dalam keadaan transformasinya, tetapi beberapa bagian tubuh Joan tidak lagi menjadi manusia. Dia kemudian melanjutkan menjelaskan bahwa biasanya penyihir terlihat seperti orang lain ketika mereka tidak menggunakan sihir, tetapi Joan, ya, dia tidak bisa sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya. Misalnya, dia masih memiliki beberapa sisik di tubuhnya. Pikiran Roland langsung terlintas gambar telinga Lorca yang berbulu. Dia pikir, sisik juga cukup keren, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran kotor itu. Sekarang bukan saatnya untuk melamun. Dia ingat bagaimana lur air bahkan membuat orang-orangnya sendiri tidak nyaman, dan dia khawatir situasi Joan mungkin lebih buruk. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia bertanya kepada Margaret apakah dia bisa melihat Joan lebih dekat. Margaret mengangguk, dan ketika Roland perlahan mendekati Joan, dia tampak sedikit ketakutan, bersembunyi lebih jauh di belakang para pelayan. Roland tampak khawatir dan bertanya kepada Margaret apakah seseorang telah melecehkan Joan. Margaret menghela napas dan menjelaskan meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk mencegahnya, berita itu tetap tersebar, dan beberapa orang terlalu kejam. Dia kemudian menjelaskan, untuk membantu Joan menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan manusia, mereka tidak dapat menghindarinya berinteraksi dengan orang lain, tetapi sayangnya sangat sedikit DF yang dapat menerima penampilannya. Beberapa pelayan dan cendekiawan bahkan lari ketakutan, dan bahkan rumor mulai menyebar bahwa dia memelihara iblis laut di rumah. Thunder menggelengkan kepalanya dengan jelas frustrasi, dan dia percaya jika ini terus berlanjut, mungkin laut adalah tempat yang lebih baik untuknya. Tetapi Margaret tidak setuju. Dari apa yang dilihatnya, Joan tampaknya tidak menyukai perubahan ini. Tentu saja, dia masih perlu menghabiskan waktu di laut setiap minggu, tetapi dia sangat menikmati bergaul dengan para pelayan yang menerimanya, dan dia bahkan mengembangkan selera untuk makanan yang dimasak, tidak lagi makan makanan laut mentah. Saat mereka berbicara, Joan mengintip dari balik para pelayan hanya untuk bersembunyi dengan cepat. Sekali lagi, Margaret meminta maaf kepada Roland, dengan mengatakan Joan belum terbiasa dengan begitu banyak orang. Namun, Nightingale tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, dengan mengatakan Roland yang membuatnya takut. Namun, dia hanya mengabaikannya, memutuskan untuk tidak mendorong Joan lebih jauh. Dia percaya ada banyak waktu, dan dia akan terbiasa dengan hal-hal pada akhirnya. Dengan itu, dia memberi isyarat kepada Thunder untuk mengikutinya ke dermaga untuk tur. Saat mereka tiba, galangan kapal itu sendiri adalah benteng yang dikelilingi oleh tembok tinggi, menara pengawas, dan tentara angkatan darat pertama yang berjaga. Ketika Margaret melihatnya, kapal besi besar, dia terdiam, hampir mengira dia sedang bermimpi. Bahkan Thunder, yang telah melihat semua jenis kapal, berdengung dengan kegembiraan. Bahkan mengatakan 3 kapal mas terbesar tidak akan memiliki kesempatan melawan binatang ini. Astaga, dia bertaruh bahkan monster laut dalam akan berbalik dan melarikan diri jika melihat benda ini. Para pelaut yang datang dengan Guntur sama-sama senang. Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum, meskipun dia tahu pembangunan kapal Neverwinter sangat mengesankan, ini adalah sesuatu yang lain. Hanya fakta bahwa mereka berhasil menyatukan baja keras seperti itu dan semua bahan yang mereka gunakan jauh melampaui apapun yang dapat dikelola FS. Menyadari betapa mahalnya kapal ini untuk membangun, Guntur melirik ke bawah ke kantong koinnya, sudah menghitung berapa banyak yang akan dikeluarkannya. Roland memperhatikan ekspresi di wajahnya dan terkekeh, mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat membicarakan harganya nanti, tetapi dia berjanji itu akan jauh lebih murah daripada yang dia pikirkan.
Namun, bukan itu intinya, nada Roland menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, seperti yang dia katakan sebelumnya, menjelajahi laut baru penting bagi seluruh umat manusia, dan sebagai Raja Kastil Abu-Abu, dia lebih dari senang untuk berkontribusi pada tujuan itu. Guntur tergerak oleh visi Roland, sangat sedikit orang di Viot, yang serikat pedagangnya hanya peduli tentang perdagangan baru yang menjanjikan keuntungan, bersedia menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak menawarkan keuntungan langsung. Thunder mengira cara berpikir Roland melampaui kebanyakan penjelajah. Mendengar ini, Roland berpikir dalam hati, sepertinya saat mereka pertama kali bertemu, Thunder tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya, tetapi dalam hal keingintahuan tentang dunia, Roland merasa tidak ada yang bisa menandinginya, terutama karena misteri yang dia coba ungkap mungkin menyimpan kunci perang ilahi dan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Tak lama kemudian, Roland memimpin mereka ke atas kapal untuk tur lengkap. Di akhir tur, Thunder kagum, ini bukan hanya sebuah kapal, itu seperti benteng terapung. Thunder mengira Roland telah melebih-lebihkan harapannya sendiri, karena ini di luar apapun yang bisa dia bayangkan. Dengan kapal ini, Thunder merasa yakin dia bisa menyeberangi bahkan Laut Maelstrom yang berbahaya. Tetapi Roland terkekeh, menyuruhnya untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Dia mengakui bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang pembuatan kapal. Dia mengatakan kepadanya, ini benar-benar hanya mesin yang rumit saat ini, bukan kapal laut yang sebenarnya, dan mereka perlu mengujinya di air untuk melihat bagaimana kecepatan, stabilitas, kapasitas kru, dan penyimpanan makanan, hal-hal yang mungkin ia perlukan, berfungsi. Masukan dari Thunder akan sangat berharga. Namun, jika semuanya berjalan dengan baik, ia akan dapat menuju ke bayangan sementara setelah bulan iblis berakhir. Thunder terkejut dengan kata-katanya, bukankah Roland baru saja mengatakan ia tidak tahu apapun tentang pembuatan kapal. Dia tertawa, mengatakan jika para juru tulis kapal tua itu mendengar Roland, mereka mungkin akan melemparkan diri mereka ke laut karena malu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia percaya Roland. Jika Roland berhasil membuat binatang seperti itu tanpa memiliki banyak pengetahuan, lalu bagaimana dengan hal-hal yang sebenarnya ia ketahui? Roland memberinya seringai licik dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemukan jawaban untuk pertanyaan itu besok, tetapi pertama-tama mereka harus menikmati perjamuan malam ini. Dan sementara mereka melakukannya, ia akan memperkenalkannya kepada orang yang sangat ingin ia temui. Saat malam tiba, kastil menjadi hidup dengan musik dan tawa. Meja perjamuan dipenuhi dengan makanan dan minuman, dan Roland masih asyik mengobrol dengan Thunder di samping Lura, Maisie, dan petir yang sedang menikmati pesta. Lorca menyenggol petir, menunjuk ke pria yang berbicara dengan Roland. Ia mendengar bahwa pria itu adalah seorang penjelajah dari kampung halaman. Petir bertanya apakah dia penasaran untuk berbicara dengannya. Petir mengunyah sepotong makanan, mengangkat bahu, mengingat nama pria itu adalah manusia burung pasir atau semacamnya, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi mungkin bukan orang yang sangat penting. Dia dengan acuh tak acuh memberikan jamur kepada Maisie yang bertengger di kepalanya. Dia memberitahu mereka bahwa Viot memiliki banyak penjelajah, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah orang-orang yang telah berlayar di beberapa rute dan bahkan tidak pernah melihat badai. Yang lebih membuatnya penasaran adalah mengapa Rem belum muncul. Lura mengibaskan ekornya dengan rasa ingin tahu, memperhatikan pria itu dengan saksama. Dia percaya pria itu pasti sangat penting jika kepala suku agungnya secara pribadi berbicara dengannya. Dia bersikeras bahwa pria itu mungkin memiliki beberapa berita baru tentang ayahnya. Maisie setuju, mengepakkan sayapnya untuk mendukung petir. Namun, karena teman-temannya sangat tertarik, dia memutuskan untuk pergi menyapa. Setelah semua, mereka hanya menjaganya. Saat dia perlahan berjalan ke arah mereka berdua, dia memperhatikan gerakan Sunbirdman yang berlebihan dan berpikir pria itu terlalu mencolok dan pakaiannya agak konyol. Dalam benaknya, pria ini tidak seperti ketenangan ayahnya, sifat memerintah dan hormat. Tepat saat Lightning hendak mendekat, Margaret muncul sambil tersenyum hangat dan mengatakan padanya bahwa itu adalah waktu yang tepat. Dia kemudian menarik Lightning ke depan, memperkenalkan pria itu dengan mengatakan namanya adalah Sunbirdman, seorang penjelajah dari Pulau Naga Kembar dan juga kepala serikat pedagang lokalnya, yang kebetulan adalah penggemar berat ayahnya. Lightning memberinya senyum sopan saat mereka melakukan kontak mata. Thunder, sang pemain sandiwara, bermain bersama dan bertanya apakah dia adalah putri Lord Thunder. Dia mengatakan kepadanya bahwa Margaret telah memberitahunya begitu banyak tentang dirinya dan bagaimana Lightning benar-benar mirip ayahnya. Lightning tersenyum, tetapi dalam hati kesannya tentangnya semakin menurun. Ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia lebih mirip ibunya, yang tidak pernah dia temui. Lightning tetap sopan dan bertanya kepadanya apakah dia punya berita terbaru tentang ayahnya.
Thunder masih berpegang pada mode penceritaan orang ketiga, menceritakan beberapa petualangannya baru-baru ini. Dia bahkan memperingatkan Lightning untuk tidak mempercayai rumor jahat yang mungkin dia dengar tentang ayahnya. Saat mereka mengobrol, kesan Lightning tentangnya sedikit membaik dan dia percaya bahwa pria itu tidak seburuk itu. Setidaknya sekarang dia tampak lebih bisa ditoleransi. Penasaran, dia bertanya apakah dia menemukan pulau baru dalam perjalanannya. Thunder berhenti sejenak, melirik pada Roland yang memberinya senyum penuh pengertian. Thunder kemudian menjawab dengan mengatakan bagaimana dia berutang semuanya kepada ayahnya. Setelah mereka menemukan bayangan itu, krunya berangkat untuk mengirimkan perbekalan, tetapi di sepanjang jalan mereka bertemu dengan monster laut yang membuat mereka keluar jalur, dan saat itulah mereka menemukan Pulau Uncharted. Roland tidak bisa tidak mengagumi akting Thunder, dia memutar ekornya, dan entah bagaimana Lightning tampaknya tidak mencurigai apapun. Tetapi dari sudut pandang Lightning, dia telah menyatukannya. Pria manusia burung pasir ini hanyalah salah satu penjelajah beruntung yang kebetulan menemukan sesuatu secara kebetulan setelah beberapa pelayaran. Jadi dia tersenyum dan berkata, itulah sensasi eksplorasi, Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda temukan. Dengan itu, dia minta diri, membungkuk kepada Roland sebelum pergi. Saat dia berjalan pergi, Thunder menghela napas lega, merasa yakin bahwa penyamarannya berhasil. Dia menoleh ke Roland dan berkata dia senang bahwa dia membuat pilihan yang tepat, dia akan meninggalkan Lightning dalam perawatan Roland mulai sekarang. Margaret melihat Lightning pergi, berkata keras-keras bagaimana dia benar-benar tumbuh dewasa. Cara dia berbicara dengan sangat serius tadi membuatnya hanya ingin mengangkatnya dan mencekiknya seperti saat dia masih kecil. Roland tersenyum dan mengangguk, memberitahu Thunder bahwa dia belum menyerahkan jiwa petualangnya. Bahkan di sini, dia sudah memulai tim eksplorasinya sendiri. Tentu saja, hanya 3 anggota sekarang, tetapi dia yakin suatu hari dia akan mengikuti jejak Thunder. Thunder percaya jika itu benar-benar tidak dapat dihindari, maka mungkin itu hanya takdir, tetapi dia lebih suka putrinya tidak pernah menghadapi bahaya itu, setidaknya sampai hari itu tiba. Dia hanya ingin dia tetap bahagia dan aman. Mereka bertiga berbalik untuk melihat kilat. Dia mengobrol dan tertawa dengan teman-temannya, benar-benar nyaman. Roland menepuk bahu Thunder dengan meyakinkan, sambil menyuruhnya untuk tidak khawatir dan berjanji untuk menjaga kilat kembali dengan krunya yang kecil. Teman-teman Lightning dengan cepat bertanya apakah dia mendengar sesuatu tentang ayahnya. Kilat mengangkat bahu, mengatakan sama seperti yang dia pikirkan, tidak ada yang baru, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan itu. Bahkan meyakinkan mereka dengan seringai, karena dia percaya hal-hal ini lebih menyenangkan ketika mereka menanganinya sendiri. Untuk itulah tim eksplorasi kecil mereka. Dia melihat sekeliling, meskipun memperhatikan bahwa Rem masih tidak muncul. Lightning merasa sedikit kecewa. Setelah semua, Rem begitu percaya diri sebelumnya, dan sekarang dia bahkan tidak muncul. Lura penasaran, bertanya apa tantangan ini, dan dia tetap merencanakannya. Maisie mengepakkan sayapnya sambil berkata dia tidak tahu. Lura menepuk wajah frustrasi, bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa dia bergabung dengan tim ini sejak awal, tetapi baik Lightning dan Maisie dengan jiwa petualang yang khas siap untuk tantangan apapun. Rem melalui jalan mereka saat itu. Rem tiba, meminta maaf karena terlambat. Kelompok itu menoleh padanya, dan Lightning menggoda, mengatakan dia pikir Rem takut. Rem membusungkan dada dengan bangga dan menjelaskan bahwa dia hanya menyelidiki beberapa hal untuk memastikan tantangan berjalan lancar. Dengan suara dramatis, dia menjelaskan aturan tantangan, tetapi sebelum mereka membahasnya, dia akan memperkenalkan timnya. Dan kemudian dia mengumumkan bahwa mulai hari ini, agen detektif Neverwinter secara resmi dibentuk. Dia mengatakan ini dengan sangat antusias, tetapi Lily segera protes, mengatakan dia bukan bagian dari ini. Sementara itu, mereka bertiga tidak tahu apa itu agen detektif. Rem tersipu dan dengan cepat menambahkan itu adalah nama yang diberikan Yang Mulia. Dia mendengarnya dari saudari Wendy setelah mereka membantu menyelidiki kasus pembakaran di distrik akademi. Rupanya Roland menyukai apa yang mereka lakukan dan muncul dengan nama. Lightning mengangkat alis, merasa sedikit skeptis, dan berkata, kedengarannya mencurigakan. Rem membalas, menyuruhnya bertanya pada saudari Wendy jika dia tidak percaya. Sharon, salah satu rekrutan baru, Rem tampak senang. Percaya jika mereka dapat membantu meningkatkan keamanan Neverwinter, dia bersedia bergabung dengan agen detektif bagi siapapun yang tidak ingat. Sharon adalah gadis yang melawan beberapa pengganggu di sekolah, melindungi teman-teman sekelasnya. Pada saat itulah dia tiba-tiba terbangun sebagai penyihir, dan kemampuannya secara tidak sengaja menyalakan api pula. Summer juga mengajukan diri. Setelah semua, dia sudah menjadi bagian dari Biro Keamanan. Rem memberi mereka berdua acungan jempol besar.
Dia tahu Lightning sering memiliki misi pengintaian untuk Angkatan Darat Pertama, jadi selama mereka memprioritaskan perintah Raja, tidak akan ada masalah dengan tantangan itu. Lily, bagaimanapun, mengangkat tangannya untuk memprotes. Dia memberitahu mereka bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak hal yang terjadi di lab, dan dia harus menggandakan operasi pertanian jamur, jadi dia tidak punya waktu untuk permainan ini. Tidak ada bujukan yang bisa meyakinkan Lily. Rem mendengus, memanggilnya pengkhianat. Lily kesal hendak pergi dengan marah, tetapi dengan cepat memeluknya untuk menghentikannya. Dia memohon padanya untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Dia memberitahu semua orang bahwa semua orang tahu keagungannya baru-baru ini, menyambut sekelompok tamu dari The Field, dan perjamuan malam ini diadakan untuk menghormati mereka. Di antara mereka, ada seorang penyihir. Rem menjelaskan bahwa dia telah turun ke pelabuhan melakukan pemeriksaan lampu, tetapi Lily menyela, memutar matanya, bertanya-tanya siapa yang memeriksa lampu di siang hari, menunjukkan Rem jelas-jelas hanya berkeliaran. Mengabaikannya, Rem melanjutkan ceritanya. Dia telah melihat penyihir di antara kelompok dari Field. Rupanya mereka akan tinggal di Neverwinter selama beberapa bulan, dan disitulah tantangannya muncul. Ternyata tantangan kali ini adalah untuk melihat siapa yang dapat merekrut penyihir baru ke dalam tim mereka. Pertama, dia menunjukkan bahwa regu detektifnya sekarang memiliki 4 anggota, yang menjadikannya kelompok terbesar di Serikat Penyihir, tetapi karena kelompok Lightning dibentuk sebelumnya, dia menganggap mereka kuat dalam kekuatan. Kompetisi ini akan menentukan siapa yang memiliki kelompok terkuat, sekali dan untuk selamanya. Lura mengunyah makanan sambil mendengarkan. Akhirnya, menimpali, dia kemudian bertanya, jadi seluruh tantangannya tentang merekrut seorang penyihir. Yang tampak agak acak baginya, tetapi Lightning dan Maisie sudah bersemangat mengikuti kontes dengan sangat serius. Lura ke samping, berpikir dalam hati, sekali lagi, apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang? Meskipun tim Lightning kalah jumlah, dia tidak melihatnya sebagai masalah. Dengan senyum percaya diri, dia melihat Rem dan berkata, tantangan diterima. Rem dengan cepat memperingatkan yang lain untuk tidak menganggap tantangan ini akan mudah. Dia menjelaskan bahwa Joan tidak bisa berbicara dengan baik dan sangat berhati-hati di sekitar orang asing. Dia menjelaskan itu seperti bagaimana mereka ketika gereja memburu mereka, jadi dia percaya itu akan menjadi permainan yang panjang. Kedua tim menyetujui tantangan itu dengan jabat tangan. Saat itulah Lura berjalan mendekat dan menyela, menanyakan pertanyaan yang sangat praktis. Bahkan jika dia tinggal sebentar, Joan akhirnya akan pergi. Jadi, apa gunanya merekrutnya jika dia hanya akan pindah? Tetapi Rem memiliki pandangan yang berbeda. Dia ingat bagaimana Roland telah membantunya keluar dari tempat gelapnya sendiri, jadi dia percaya jika mereka dapat membantu Joan menjadi lebih terbuka dan ceria, maka apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Sementara tatapannya melayang ke arah Roland, dia percaya kepada orang biasa itu. Mungkin tidak tampak banyak, tetapi bagi seseorang seperti Joan, itu bisa seperti cahaya yang bersinar ke dalam kegelapannya. Rem tersenyum lembut dan memberitahu Lura, itulah yang dilakukan Yang Mulia sejak awal. Lorca tidak bisa menahan senyum kembali, mungkin kelompok ini tidak kekanak-kanakan seperti yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Lily mengangkat alis dan bertanya, bagaimana Rem tahu semua ini tentang Joan? Rem membeku sejenak, kemudian Lily tersadar, Rem pasti telah menggunakan kemampuan Summer untuk menguping pembicaraan Roland. Lily marah, Rem bergegas membela diri dengan mengatakan dia hanya memutar ulang adegan di pelabuhan. Yang Mulia mengatakan semuanya di depan semua orang, dan itu bukan rahasia. Lily bukan karena ini jelas melewati batas. Dia bahkan berencana untuk pergi dan memberi tahu Wendy. Rem panik, mencoba untuk membela diri, tetapi Lily hanya mencubit pipinya. Rem dengan cepat berjanji mengatakan itu tidak akan terjadi lagi. Saat itu, Maisie tiba-tiba melayang ke udara. Tidak ada yang memperhatikannya saat dia terbang melintasi ruang perjamuan, meraih sepotong daging panggang tepat di depan Sylvie yang terkejut. Membawa daging, dia langsung menuju untuk Joan. Joan dan para pelayan di sekelilingnya terkejut, tetapi ketika dia melihat Maisie, Joan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Bahkan dia menyapa Maisie dengan senyum ramah. Keduanya kemudian mulai berbicara satu sama lain, Joan dengan gerutuan lembut dan Maisie dengan dinginnya yang biasa, seperti burung, yang membuat Lura menonton dengan bingung karena percakapan itu sama sekali tidak bisa dipahami. Setelah beberapa saat, Maisie mengepakkan sayap kembali ke bahu Lightning dengan bangga mengumumkan bahwa Joan telah setuju untuk bergabung dengan tim eksplorasi mereka. Semua orang menoleh untuk melihat Joan, ditemani oleh para pelayannya, perlahan-lahan berjalan menuju Lightning. Bahkan Margaret dan Roland memperhatikan mereka,
sementara itu Maisi terbang maju mundur di antara keduanya, seolah-olah dia menyampaikan beberapa pesan penting yang mengejutkan semua orang. Joan membiarkan Lightning memegang tangannya. Roland dengan cepat menyadari apa yang baru saja terjadi. Margaret di sisi lain benar-benar tercengang. Dia memberitahu Roland ini tidak bisa dipercaya, karena butuh waktu 2 bulan hanya untuk mengeluarkannya dari air, dan itu dengan bantuan Camilla. Thunder sama penasarannya, bagaimana Lightning berhasil melakukannya dengan begitu cepat. Roland menyesap minumannya dan memberitahu mereka, Lightning tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa, hanya dengan Maisi dan Luras putar trik tersebut. Dia menjelaskan bahwa ketidakpercayaan Joan berasal dari bagaimana orang memperlakukannya sebagai orang luar, tetapi ketika dia dikelilingi oleh orang lain yang dianggap berbeda juga, seperti Maisi dan Lura misalnya, penghalang itu secara alami runtuh di mata Joan. Mereka sama seperti dia. Margaret masih tampak sedikit bingung, jadi Roland menjelaskan. Margaret sudah akrab dengan Maisi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Lura. Tetapi Lorca sangat mirip dengan Joan. Saat mereka menyaksikan kelompok itu berinteraksi, Joan tampak sangat nyaman, bahkan mengangkat ekor Lorca dengan rasa ingin tahu. Roland tersenyum. Sepertinya Joan sangat cocok. Ketika Margaret melihat gadis-gadis itu tertawa dan bersenang-senang, dia bertanya-tanya apakah Lura pernah merasa ditakuti atau ditolak oleh orang lain. Roland menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa jika dia tidak pernah, dia mungkin tidak akan pernah datang ke Neverwinter sejak awal, bahkan di tanah selatan yang jauh tempat dia tumbuh dan menjalani seluruh hidupnya, di mana para penyihir dihormati sebagai dewi, tetapi penampilannya yang berbeda masih menyebabkan banyak orangnya sendiri berjuang untuk menerimanya. Meskipun masih ada beberapa kelelahan di Neverwinter, itu jauh lebih tidak terasa, dan di serikat penyihir penolakan sama sekali tidak ada, dan seorang saudari baru selalu disambut dengan tangan terbuka. Thunder Cine, dengan pikirannya sendiri, mengatakan bahwa ketakutan terbesar umat manusia adalah hal yang tidak diketahui. Ketika dia pertama kali berangkat sebagai seorang penjelajah, rencananya adalah menjadi kaya, tetapi sekarang dia hanya ingin melihat sebanyak mungkin dunia selama hidupnya. Ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkap, dan dia percaya bahwa jika orang tidak berani keluar, mereka akan tetap terperangkap selamanya di sebidang tanah kecil, terbelenggu oleh ketakutan mereka sendiri. Roland mengangkat gelasnya dengan persetujuan sepenuh hati. Sebenarnya, dia percaya bahwa jika Thunder terus berpikir seperti ini, dia pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai penjelajah terhebat. Thunder membunyikan gelasnya dengan gemericik, berterima kasih kepada Roland atas pujian yang tinggi dan berjanji tidak akan mengecewakannya dalam perjalanan ini. Sementara Margaret menyaksikan para penyihir tenggelam dalam pikiran sejenak, dia menoleh ke Roland dengan permintaan ragu-ragu. Roland mendorongnya untuk mengungkapkan pikirannya, dan Margaret menjelaskan bahwa awalnya dia telah merencanakan agar Joan menetap kembali di Viot setelah ekspedisi. Dia percaya kehidupan di laut itu sepi, dan dia tidak ingin Joan terus sendirian. Tetapi sekarang dia telah berubah pikiran, dia ingin meninggalkan Joan dalam perawatan Roland. Roland sedikit terkejut dan bertanya apakah dia bermaksud agar Joan tinggal di Neverwinter. Margaret mengangguk, menjelaskan bahwa jika Joan tinggal di Viot, dunianya akan tetap kecil dengan sedikit kesempatan untuk berbicara dengan siapapun di Neverwinter. Joan bisa mendapatkan teman sejati. Margaret telah membawa Joan keluar dari laut, berharap dia akan menemukan tempat yang lebih baik dan lebih ramah untuk tinggal, dan Neverwinter jelas merupakan pilihan terbaik. Tanpa ragu-ragu, sejenak Roland setuju. Setelah semua, serikat penyihir diciptakan untuk tujuan itu. Margaret tersenyum lega dan membungkuk padanya, mengatakan kata-katanya telah membuatnya tenang. Setelah perjamuan, semua orang kembali ke kamar mereka. Lily mencoba untuk tertidur, tetapi gumaman terus-menerus di dekatnya mendorongnya ke tepi jurang berulang-ulang. Rem terus bergumam tentang kekalahan mereka, dan akhirnya Lily tidak tahan lagi. Dia berputar dan memintanya untuk berhenti dan tidur saja. Rem berbaring di tempat tidur, merengek tentang bagaimana regu detektif mereka telah kalah, tampak lebih sengsara sekarang. Dia begitu yakin dia telah datang dengan rencana yang sempurna untuk merekrut para penyihir baru, tetapi semuanya telah sia-sia. Dari apa yang dia amati, tim Lightning bahkan tampaknya tidak saling memahami separuh waktu. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan cara apapun? Mereka sekarang memiliki jumlah anggota yang sama, dan bahkan gelar regu terbesar telah hilang. Lily berpikir dalam hati bahwa rencana besar Rem bahkan tidak mendekati pekerjaan, karena dia telah kalah sebelum tim lain bahkan mencoba. Tetapi dia tidak ingin menggosoknya. Saat Lily duduk kembali, Rem bertanya apakah dia tidak merasa sedikit sedih tentang hal itu. Lily menghela nafas, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah setuju untuk bergabung dengan tantangan sejak awal. Dengan hanya 3 anggota, mereka telah kalah, sementara kalah jumlah, jadi mereka mungkin juga bubar. Lily memilih untuk mengangkat bukunya dan melanjutkan membaca,
tetapi secara mengejutkan Rem tidak terus-menerus mengomelinya. Tindakan diam itu sebenarnya membuatnya merasa lebih tidak nyaman, menyebabkan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia terlalu kasar. Rem terkadang bisa menyebalkan, tetapi niatnya baik. Tanpa kejenakaannya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Joan untuk mulai terikat dengan semua orang. Tentu saja, Eas yang menjatuhkan keagungannya adalah hal yang sangat tidak boleh, tetapi tidak ada bahaya nyata yang terjadi. Mungkin dia terlalu keras pada Rem. Bagaimanapun juga, Rem tidak selalu seperti ini. Dia dulunya sangat pemalu, terutama karena kemampuannya dan peretas. Saya sering memarahinya. Memikirkan ini, Lily tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Bagaimana jika kata-katanya telah menghancurkan semangat Rem lagi? Dia berbalik, siap untuk meminta maaf, hanya untuk menemukan Rem mengulurkan voucher dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Lily berkedip bingung, bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Rem malu-malu memohon padanya untuk tidak meninggalkan regu detektif, bahkan menawarkan simpanan minuman kekacauannya sebagai suap. Dia yakin bahwa jika Lily meninggalkan regu, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Lily tidak bisa menahan perasaan sedikit lega, ternyata Rem tidak serapuh yang dia khawatirkan. Mengambil voucher, Lily bertemu matanya. Rem kemudian bertanya, apakah ini berarti kamu akan tinggal? Tetapi, Lily menggelengkan kepalanya, mengatakan dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk semua permainan detektif. Rem, namun, dia berkata Rem dapat menukar voucher untuk tip darinya, dan jika Rem tidak mengganggu waktu kerjanya, dia mungkin akan melemparkan beberapa ide padanya sekarang dan kemudian. Rem mendengarkan dengan saksama ketika Lily menasihatinya. Jika dia benar-benar ingin memperluas pasukan, dia seharusnya tidak mencoba merekrut penyihir seperti Lily atau Shah yang selalu sibuk. Sebaliknya, dia harus fokus pada mereka yang memiliki lebih banyak waktu luang. Kemudian, Lily mengingatkannya, pikirkan tentang terakhir kali kita pergi ke distrik sekolah untuk mencari petunjuk tentang kasus pembakaran itu. Siapa lagi yang ada di sana? Dia bertanya pada Rem. Rem memikirkan Amy, tetapi ragu-ragu, Amy bukan dari Grey Castle, dia memiliki kelompoknya sendiri, dan Rem takut penolakan. Tetapi Lily menunjukkan bahwa Amy sebenarnya adalah pilihan yang sempurna. Jika Rem dapat merekrutnya, sisa penyihir Wolfart kemungkinan akan mengikuti, kecuali Annie yang biasanya cukup sibuk. Hero dan Broken Sword tidak memiliki banyak hal yang terjadi, dan Rem juga bisa mempertimbangkan untuk meminta para penyihir tua Fong untuk bergabung dengannya. Lily percaya bahwa dengan beberapa permintaan ramah, mereka tidak punya alasan untuk menolaknya, dan Rem bisa mengembangkan pasukan detektif secara signifikan. Lily menambahkan satu nasihat terakhir dengan harapan Rem tidak akan menimbulkan masalah bagi Yang Mulia atau secara acak menantang tim Lightning lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya sedikit dengan mengatakan dia punya firasat Rem tidak akan pernah mengalahkan mereka. Rem menjulurkan lidahnya, menuduh Lily bias, tetapi Lily hanya melambaikan tangan dan bersikeras dia tidak bermain favorit. Lalu, dia menyuruh Rem untuk tidur dan berhenti mengganggunya. Saat Lily berbalik, dia melihat Rem masih berdiri di sana, sedikit kekhawatiran merayapi suara Lily saat dia dengan lembut bertanya, apakah ada yang salah? Setelah jeda, Rem mengakui bahwa voucher itu sebenarnya dimaksudkan sebagai biaya perekrutan Lily. Jadi, sekarang dia tidak bergabung, bisakah dia mendapatkannya kembali? Lily membeku, lalu meledak, tampak kesal dan berkata tidak mungkin. Dia menembaknya keesokan harinya, yang tiba dengan cepat, dan tidak pernah musim dingin ramai seperti biasa setelah kerja panjang seharian. Tavern bahkan lebih padat dari biasanya. Seseorang bertanya, penasaran apa sebenarnya kereta api itu? Pelanggan lain mengangkat bahu, menebak itu pasti sesuatu yang menakjubkan jika Yang Mulia telah merancangnya, mengatakan tentang bagaimana setiap penemuan Yang Mulia tampaknya membuat semua orang terpesona. Saat itu, seorang pria pirang memasuki bar, dan pelayan bar dengan cepat menyambutnya, membawanya ke tempat duduk dekat jendela di lantai 3. Pria itu memberi tip dengan murah hati dan duduk, memperhatikan betapa padatnya ruangan itu dengan semua orang mencondongkan tubuh keluar jendela. Kabar telah menyebar bahwa jalan sempit di luar akan segera menjadi rute kereta. Meskipun dia tidak tahu mengapa itu ditetapkan begitu jauh dari daerah pemukiman, pelanggan lain menjelaskan bahwa rel itu tidak dimaksudkan untuk orang, jadi mereka menjauhkannya dari tempat ramai. Pria pirang itu menjadi penasaran dan segera mengetahui bahwa tambang itu dilapisi dengan rel logam ini yang ditenagai oleh sesuatu yang disebut mesin uap. Dia pernah mendengar tentang mesin uap yang menarik kereta dan berpikir itu bekerja dengan baik di medan yang kasar. Tetapi, jika berada di tanah datar, tidak bisakah keledai atau kuda melakukan pekerjaan yang sama? Jadi,
Mengapa Dewan Kota menyebut kereta ini sebagai alat transportasi yang revolusioner? Beberapa pelanggan mengira kereta itu hanya sensasi, tetapi sebagian besar percaya pada kata-kata yang mulia, tahu dia tidak pernah melebih-lebihkan. Saat itu, peluit keras bergema dari jauh, dan semua orang menjulurkan leher mereka, mencondongkan tubuh keluar jendela. Mereka melihat sesuatu yang besar, seluruhnya terbuat dari baja, muncul dari terowongan dengan kecepatan yang mengesankan. Mata pria pirang itu memutih dan tidak percaya ketika asap abu-abu tebal mengepul di sekitarnya. Di sebelah kereta, kereta kuda beroda 4 melaju kencang dengan dua kuda mendorong diri mereka sendiri hingga batas, tetapi dibandingkan dengan kereta, kereta itu jelas berjuang. Kuda-kuda itu terengah-engah setelah hanya beberapa langkah, sementara itu kereta yang penuh muatan tampaknya tidak terpengaruh oleh beratnya. Orang-orang berspekulasi bahwa kereta itu mungkin dapat mengangkut sebanyak kapal kargo. Mereka menghitung gerbong, mencapai 6, kemudian 7, semua dikemas dengan batu dan mineral. Pria pirang itu berpikir dalam hati bahwa mesin uap yang dipasang di pintu masuk tambang untuk menarik kereta adalah satu hal, tetapi mesin uap yang dapat bergerak sendiri adalah binatang yang sama sekali berbeda. Dia berpikir tentang kerajaan lain, di mana para tuan masih melakukan perjalanan dengan cara kuno di atas jalan berbatu atau berlumpur dengan kereta. Tetapi kereta ini adalah masa depan transportasi, membuka seluruh wilayah, kemungkinan baru. Mungkin masa depan telah tiba, tetapi belum terjadi untuk semua orang. 3 hari kemudian, Barev melaporkan kepada Roland bahwa aplikasi penyelesaian telah melonjak sebesar 60% dibandingkan dengan tingkat biasanya, dengan setengahnya berasal dari orang-orang yang telah pindah dalam 2 bulan terakhir. Barb menjelaskan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan pendatang baru ke Adit untuk aplikasi mereka telah turun dari 5 bulan menjadi hanya 3,5. Sejak serangan iblis, ada sedikit penurunan dalam aplikasi, tetapi tidak hanya tidak ada penurunan, faktanya jumlahnya sekarang melonjak. Jelas, orang-orang tidak lagi khawatir tentang ancaman iblis. Seperti untuk demonstrasi kereta api, itu adalah kesuksesan besar. Balai kota bahkan menerima banyak permintaan dari pedagang, semua ingin bertemu Roland, kemungkinan untuk membahas kereta. Roland menginstruksikan Barv untuk menolak pertemuan untuk saat ini. Kereta api bukanlah produk untuk dijual, dan bahkan jika itu adalah, harga akan jauh melampaui apa yang mereka mampu. Sebaliknya, dia mengatakan kepada Barv untuk menawarkan mereka barang-barang lainnya, seperti mesin uap generasi pertama dan kedua yang telah diganti. Memikirkannya, kita semua tahu kereta api itu revolusioner, tetapi mereka pasti akan membawa polusi. Mungkin suatu hari Roland bisa menemukan seorang penyihir dengan kekuatan untuk membersihkan udara. Jangan sampai kehilangan jejak di sini, kembali ke cerita. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mendorong maju dengan cadangan angkatan darat. Barev setuju, meskipun dia penasaran apakah Roland benar-benar berpikir hal-hal akan meningkat sejauh itu. Roland menjelaskan itu hanya tindakan pencegahan, setelah semua ini adalah pertempuran untuk kelangsungan hidup umat manusia, dan mereka harus menanggapinya dengan serius. Ada banyak yang harus dipersiapkan, dan jumlah pasukan sangat penting karena mereka akan membutuhkan aliran bala bantuan yang stabil dari belakang bersama dengan membangun angkatan darat cadangan. Roland merasa sudah waktunya untuk mulai merekrut putaran tentara baru. Dia ingin melihat jumlah unit tempur melebihi 10.000 pada akhir bulan. Iblis dan mengingatkan Barev untuk memastikan mereka memiliki sumber daya untuk mendukung ekspansi ini. Barev dengan mudah setuju, kemudian pergi. Saat itu, suara burung bulbul berbisik di telinga Roland, menyampaikan berita dari Sylvie. Ada aktivitas di sisi iblis, monster terbang tampaknya memperluas jangkauan patroli mereka dan kemungkinan perkemahan baru sedang dibangun. Ekspresi Roland berubah serius. Dia memerintahkan Nightingale untuk membawa Sylvie dan yang lainnya kembali segera, kemudian memanggil Bar kembali dan memerintahkannya untuk memanggil semua menteri departemen ke kastil untuk pertemuan mendesak. Aula pertemuan kastil dengan cepat terisi. Sylvie memulai pengarahannya, yang merinci intel baru, monster terbang telah terlihat di dalam apa yang sebelumnya dianggap sebagai zona aman. Wajah Roland serius saat dia meminta pendapat semua orang tentang masalah ini. Alia mengejek, menyebutnya taktik iblis lama yang sama. Dia mengklaim bahwa ketika intimidasi tidak berhasil, iblis beralih ke brute force, yang merupakan taktik yang pernah mereka gunakan sebelumnya terhadap tuan manusia. Roland mengingatkannya bahwa prediksi terakhirnya memperkirakan iblis akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk maju. Alia tampak sedikit malu, menjelaskan bahwa dia mendasarkan perkiraannya pada waktu yang biasanya dibutuhkan untuk membangun perkemahan besar. Mungkin mereka hanya terburu-buru, dia bergumam, menambahkan bahwa pertempuran selalu tidak dapat diprediksi. Roland tidak terkesan, pengawasan diperlukan, tetapi semua rencana pertahanan mereka didasarkan pada jangka waktu 6 bulan itu.
Jika musuh membutuhkan waktu selama itu untuk membangun diri mereka sendiri, dia pikir dia bisa memperpanjang rel kereta api sampai ke pintu depan mereka. Saat itu, dia akan siap mengirim kereta lapis baja dan meriam yang dipasang di rel untuk mencegah iblis mendirikan pos terdepan. Agatha angkat bicara, mendukung Aya, meyakinkan semua orang bahwa dia tidak sengaja menyembunyikan informasi yang dia setujui dengan garis waktu aus, karena jadwal perluasan federasi selalu menunjukkan bahwa 6 bulan adalah batas absolut iblis, setidaknya itu akurat sampai jatuhnya Takira. Tetapi sekarang iblis mendorong melewati batas ini, membuat garis waktu tidak dapat diandalkan. Setelah meninjau intel, Edith berkomentar bahwa tidak terlalu mengejutkan jika intel dari 4 abad lalu akhirnya menjadi usang. Alia tampak kesal, tetapi tidak memiliki alasan untuk berdebat. Roland mencatat bahwa Edith kemungkinan satu-satunya orang di ruangan itu selain dirinya sendiri yang bersedia melawan para penyihir Takira. Pasa mendesak Aya untuk tenang, menyarankan bahwa makhluk tulang besar mungkin mempercepat perluasan iblis, atau bahwa mereka memiliki motif lain. Jika tujuan mereka bukanlah serangan langsung, mendirikan pos terdepan sebelumnya akan masuk akal, terutama karena merah melewatkan kebohongan yang mendikte skala pos terdepan mereka. Dia menambahkan bahwa mereka harus menghindari pertengkaran dan fokus pada perintah raja. Roland menghargai tanggapannya, mencatat bahwa Pasa tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menunjukkan pertimbangan padanya. Juga berdiri, Roland memerintahkan pasukan pertama untuk mempersiapkan penempatan yang segera. Dijawab, "Ya, Yang Mulia." Pasa mengungkapkan kelegaan pada pendekatan Roland yang tegas, dengan mencatat bahwa mengabaikan gerakan musuh akan menjadi bunuh diri dengan perang di Cakrawala. Beralih ke Edith, Roland menginstruksikan departemen stafnya untuk menyajikan setidaknya satu rencana yang layak pada saat matahari terbenam hari berikutnya, lengkap dengan simulasi terperinci. Furlan kemudian menyuarakan kekhawatirannya dengan mencatat bahwa dengan monster terbang yang menduduki wilayah tersebut, pergerakan Angkatan Darat pertama kemungkinan akan terekspos. Roland mengakui hal ini, tetapi mengatakan mereka perlu melihat rencana sebelum menyelami secara spesifik. Keesokan harinya, Edith kembali dengan rencana yang tampak sangat lelah, melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Roland bertanya apakah dia begadang sepanjang malam. Dia menguap, mengakui bahwa dengan semua orang berlomba melawan waktu, dia tidak bisa menjadi satu-satunya yang beristirahat, memberi tahu Roland untuk melihatnya sebagai caranya untuk menebus kesalahannya dari terakhir kali. Roland merenung pada dirinya sendiri bahwa Edith masih menyimpan dendam dari kesalahan terakhirnya. Bagaimanapun, dia meninjau rencana itu secara singkat sebelum memintanya untuk meringkasnya. Edith menjelaskan bahwa jika Angkatan Darat maju dengan metode berbaris standar, mereka hampir pasti akan diperhatikan, dan keberhasilan akan sangat bergantung pada komandan tanpa intel khusus tentang taktik musuh. Departemen Staf telah mempersiapkan skenario terburuk dalam simulasi. Angkatan Darat pertama mungkin mencapai tujuannya, tetapi dapat kewalahan oleh iblis dalam prosesnya. Dari 5.000 tentara, hanya sekitar setengah yang ingin kembali. Namun, para penyihir akan lebih aman selama mereka menghindari tindakan sembrono. Mereka semua bisa kembali. Roland menemukan skenario itu sangat keras dan bertanya apakah logistik adalah masalahnya. Edith mengangguk. Dalam simulasi, rute pasokan terus-menerus diserang, memaksa Angkatan Darat pertama untuk membagi pasukannya untuk perlindungan. Mencegah semua penyergapan tidak mungkin, dan korban yang stabil pada barisan mereka akan menguras moral dan melemahkan kepercayaan diri di garis depan. Setelah seminggu, serangan musuh akan menjadi semakin tidak menentu, dengan angkatan utama akhirnya meluncurkan serangan ke perkemahan iblis. Sementara mereka mungkin berhasil menghancurkan pos terdepan iblis, barisan belakang mereka akan diserang. Roland bertanya apakah barisan belakang ini mengacu pada Neverwinter sendiri, tetapi Edith mengklarifikasi bahwa itu adalah api literal, karena dia percaya bahwa jika iblis mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di hutan berkabut, mereka mungkin membakar seluruh hutan. Ini akan menghancurkan rute aman yang dibuat oleh Lady Leaf, dan jika rute transportasi mereka harus 3 kali lipat panjangnya, Angkatan Darat pertama akan kehilangan jalur pasokan. Tanpa keunggulan daya tembak mereka akan dipaksa mundur. Dia menambahkan bahwa ini hanya simulasi, karena meskipun mereka mungkin telah melebih-lebihkan jumlah iblis, sulit untuk mengatakan dengan pasti. Saat Roland meninjau rencana itu, dia tidak bisa tidak bingung. Berurusan dengan sejumlah besar musuh adalah satu hal, tetapi siapa di bumi yang memiliki ide untuk membakar hutan? Dia mendongak dan bertanya keras-keras dengan sikap tenangnya yang biasa. Edith menjawab bahwa itu adalah ide Verlaine. Analisis mereka menunjukkan bahwa jika diberi cukup waktu, iblis mungkin melihat sesuatu yang tidak biasa tentang hutan berkabut, sehingga mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan. Roland mengira mereka tidak menghabiskan sepanjang malam untuk membuat satu rencana jelas,
mereka mencoba untuk membuat suatu maksud dengan yang satu ini. Edith terkekeh dan menyerahkan proposal kedua. Dia menjelaskan bahwa karena mereka tidak dapat menjamin keamanan jalur pasokan, mengapa tidak menghilangkan kebutuhan itu sama sekali. Minat Roland memuncak, dan dia mendesaknya untuk melanjutkan. Edith meletakkannya, jika cacing pemakan dari Takira dapat menggali terowongan melalui pegunungan yang tidak dapat dilewati, maka medan bawah tanah juga harus dapat dikelola. Dengan menyebarkan dua pembawa cacing melahap untuk menggali secara tandem, mereka bisa mengukir terowongan yang cukup lebar untuk kereta yang ditarik HSE, dan mereka dapat menyediakan rute yang aman untuk mengangkut persediaan. Roland mengangguk, mendorongnya untuk menjelaskan lebih lanjut. Edith membuat sketsa desain terowongan yang menjelaskan mereka bisa menyamarkan pintu masuk dengan tenda, menggali poros vertikal yang bisa ditutup kemudian, dan meninggalkan ventilasi untuk aliran udara di sepanjang rute. Pendekatan ini akan menunda pawai mereka sekitar 2 minggu, tetapi karena kecepatan pawai biasa akan sulit di bawah serangan iblis pula, metode ini akan menghilangkan kerentanan terbesar Angkatan Darat pertama, yaitu kurangnya kekuatan udara. Dengan menjaga unit terkonsolidasi, mereka pasti akan menarik perhatian penuh iblis. Roland bertanya apakah dia datang dengan ide ini, yang Edith mengangguk sebagai upaya kolaboratif di beberapa departemen. Roland mengusap dagunya, tampak terkesan. Bagi kebanyakan orang, menggabungkan cacing melahap ke dalam rencana legislatif akan menjadi hal yang tidak terpikirkan, tetapi Edith telah menggunakan setiap sumber daya yang tersedia, bahkan melibatkan Departemen Matematika yang baru didirikan. Roland memuji pekerjaannya dan menyetujui rencananya. Edith meletakkan tangan di dadanya untuk memberi hormat, meskipun dia tidak dapat membantu menambahkan bahwa bahkan dengan rencana kedua, simulasi mereka masih memprediksi korban, karena mereka tidak bisa mengandalkan parit dan bunker yang sudah dibangun dari pertempuran sebelumnya. Roland bertanya-tanya apakah dia menyarankan pengujian mereka menunggu kesempatan yang lebih baik, tetapi Edith menggelengkan kepalanya, mengatakan mereka harus menyerang sesegera mungkin. Jika perang ilahi sama brutalnya dengan penyihir Takira yang dijelaskan, pertempuran nyata sangat penting untuk tentara pertama. Dia ragu-ragu sebelum menambahkan bahwa Roland terlalu peduli dengan nyawa prajuritnya melawan ancaman iblis yang tidak diketahui. Beberapa hal berada di luar kendali manusia, dan dia ingin dia bersiap. Roland tidak tersinggung oleh keterus-terangannya. Setelah jeda yang bijaksana, dia memecat Edith, yang memberi hormat sekali lagi dan meninggalkan ruangan. Nightingale Gale tampak sangat tidak senang. Dia bertanya apakah salah untuk peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, yang menunjukkan Edith telah melampaui batas Roland. Namun, mengabaikannya, dia mengatakan dia tidak melihat salahnya dalam perspektif yang berbeda. Tetap saja, dia bermaksud melakukan segala kemungkinan untuk meminimalkan korban. Saat itu, segel komunikasi menyala. Ekspresi Roland berubah serius, bertanya apakah iblis telah membuat gerakan lain. Nightingale menggelengkan kepalanya, mengatakan itu adalah kabar baik, kelompok ketiga penyihir dari L yang tertidur diharapkan tiba dan tidak pernah musim dingin besok malam, dipimpin oleh Lady Camilla. Roland santai dan memberitahu Nightingale untuk memberitahu Wendy agar menyambut mereka dengan keramah tamahan yang sama seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Camilla adalah salah satu penyihir yang telah bepergian dengan Joan sebelum menyadari ekspresinya yang penuh perhatian. Nightingale bertanya apakah ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Roland mengangguk, menyadari bahwa simulasi sebelumnya telah mengasumsikan bahwa iblis memegang kendali, tetapi mungkin dia dapat menemukan cara untuk mengurangi keuntungan mereka. Nightingale tidak benar-benar melihat hubungannya, tetapi Roland hanya tersenyum, mengakui bahwa dia sendiri tidak sepenuhnya yakin, tetapi itu patut dicoba. Ketika Camilla tiba, dia berencana untuk mendiskusikan idenya dengannya secara pribadi. Sementara itu, di Sungai Air Crimson, Andrea berdiri di kapal, menikmati momen ketenangan yang langka. Tiba-tiba, suara penasaran di belakangnya bertanya mengapa orang-orang di pantai tidak mengumpulkan puing-puing di dekatnya. Menyala terkejut, dia berbalik untuk menemukan salah satu penyihir Takira. Dia tidak menyangka dia tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia berasumsi bahwa penyihir Takira tidak akan peduli dengan hal-hal sepele. Penyihir itu terkekeh, mengakui bahwa pada masa federasi, tugas-tugas seperti itu diserahkan kepada manusia. Namun, dia menyebutkan bahwa saat itu dia sendiri tidak berbeda dari manusia itu, seorang penyihir dengan kekuatan lemah. Federasi punya sedikit alasan untuk berinvestasi padanya. Menjelang akhir perang, dia hampir terlupakan, bertahan hidup hanya berkat para manusia itu. Setelah kota itu jatuh, Andrea terkejut mendengar ini, setelah melihat betapa terampilnya penyihir itu dalam pertempuran. Penyihir itu tersenyum, mengatakan bahwa ratusan tahun pelatihan dapat mengubah siapapun. Dibandingkan dengan beberapa saudara perempuannya, dia mengakui dia merasa beruntung telah menjadi seperti sekarang ini. Tidak hanya membuatnya lebih kuat,
tetapi juga memungkinkannya untuk berkontribusi dengan cara yang tidak pernah bisa dia lakukan sebelumnya, yang berarti Yang Mulia Roland, dia menambahkan, merasa seperti hadiah itu sendiri. Andrea, yang penasaran, bertanya mengapa dia berbagi semua ini dengannya. Penyihir itu menoleh padanya dan berkata karena dia mengagumi Andrea. Dia menjelaskan bahwa kemampuan Andrea, bahkan menurut standar federasi, akan menjadikannya salah satu penyihir tempur teratas, karena Andrea telah mencapai kebangkitan tinggi di usia yang begitu muda. Dia pasti akan naik pangkat menjadi kira. Penyihir itu mengakui bahwa keinginannya yang terbesar adalah bergabung dengan pengawal suci dan menerima berkat dari Lady Natalia sebelum menuju pertempuran. Sekarang, dia hanya bisa iri pada Andrea, yang masih belum mencapai batasnya. Dia mengatakan kepada Andrea bahwa dia akan menghadapi banyak tantangan di depan, tetapi mengingatkannya bahwa banyak orang mengagumi kekuatannya. Mendengar ini, Andrea menyadari penyihir itu mencoba menghiburnya. Setelah semua yang terjadi di Kerajaan Fajar, itu telah mempengaruhi Andrea lebih dalam daripada yang dia biarkan, dan jelas penyihir itu memperhatikan. Andrea tersenyum dan berterima kasih padanya. Penyihir itu hanya menjawab bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya sebelum kembali ke kabin. Tepat saat dia pergi, Andrea memanggil jawaban atas pertanyaannya tentang mengapa tidak ada yang mengumpulkan puing-puing itu. Karena Neverwinter tidak lagi bergantung padanya untuk pemanas, penyihir itu memberi isyarat oke tanpa melihat ke belakang, menandakan dia mengerti. Saat perahu mendekat, Neverwinter, antisipasi Andrea tumbuh. Saat itu, dia mendengar kudeta merpati yang jelas, dan sebelum dia bisa bereaksi, seekor merpati gemuk datang menerjang ke arahnya, memukul tepat ke kepalanya. Berkedip tidak percaya, dia menyadari itu tidak lain adalah Maisie yang memegang burung di tangannya. Andrea terkekeh, berkomentar bahwa Maisie tampaknya menjadi lebih berat. Dia bertanya apakah Maisie telah mengendur lagi, tetapi Maisie dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan Yang Mulia Roland telah mengirimnya untuk menjemput Andrea kembali, berubah kembali ke bentuk yang lebih besar. Maisie mengundang Andrea untuk melompat, menjelaskan bahwa Camilla Spear dan yang lainnya sudah menunggu. Beberapa saat kemudian, Maisie terbang melewati tembok perbatasan, tempat Roland dan beberapa orang lain berkumpul untuk menemuinya. Andrea segera menyadari bahwa Roland telah memanggilnya kembali untuk menguji senjata baru. Bahkan tanpa bantuan Maisie, dia akan mencapai dermaga dalam waktu setengah hari, tetapi Roland memberitahunya tidak ada waktu untuk disia-siakan. Pasukan pertama akan berangkat besok. Dia merangkum perkembangan iblis baru-baru ini, menjelaskan bahwa senjata yang dirancang khusus untuknya harus dalam kondisi berfungsi sebelum mereka mencapai pintu masuk terowongan. Andrea tidak bisa tidak berpikir iblis-iblis itu menjadi gelisah, ingin bergerak, meskipun turunnya bulan merah masih beberapa waktu lagi. Andrea perlahan membuka kotak itu, memperlihatkan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Roland mulai mengatakan itu adalah senapan anti-material, kemudian dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, menyebutnya senapan runduk anti-monster. Andrea mengangkat alisnya, menunjukkan bahwa itu tidak memiliki ruang lingkup, sehingga mengenai target yang tidak bisa dia lihat akan menjadi mustahil. Roland kemudian menjelaskan bahwa Camilla Spear dan Sylvie ada di sana secara khusus untuk membantu rencananya. Sederhananya, Camilla akan menghubungkan Sylvia dan Andrea bersama-sama, dan Spear akan memberikan kekuatan magis untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Spear, yang telah dipanggil, mengatakan dia akan menghargai pemberitahuan lebih lanjut lain kali, daripada diterbangkan dengan kecepatan tinggi oleh Maisie. Dia memberitahu Roland bahwa dia tidak semudah dulu. Roland tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia mengingat bagaimana Spear telah minum banyak air murni dari Lily dan bahkan meminta rekrutan tambahan dari kelompok peserta pelatihan balai kota berikutnya. Namun, di sini dia bertindak seolah-olah dia sedang melakukan bantuan tanpa pamrih, seperti ciri khas politisi tua Andrea. Sementara itu, dia tidak yakin apakah kemampuannya masih akan bekerja dengan kemampuan sekarang. Itulah sebabnya Roland memanggilnya untuk mengujinya. Dia melirik senapan runduk, dan mereka memulai uji coba. Sementara itu, di seberang kota, Carter mondar-mandir dengan gugup di luar kamarnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan itu hanya bayi yang lahir. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Nanoa dan Nona Lily ada di sana, jadi tidak ada yang salah. Roland bahkan telah menyiapkan rencana cadangan untuk memastikan keselamatan ibu dan anak. Meskipun demikian, gagasan tentang operasi Caesar membuatnya gelisah. Tetapi jika Yang Mulia mengatakan itu akan baik-baik saja, maka pasti akan baik-baik saja. Eileen mendekat, mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia yakin Mei akan berhasil. Dia menyebutkan bahwa Mei adalah orang terkuat yang pernah dikenal Eileen. Carter mengangguk, berterima kasih padanya. Meskipun kekhawatirannya masih ada, tiba-tiba sorak-sorai keras meletus dari luar.
Dia menyadari itu adalah hari keberangkatan Angkatan Darat. Eileen tersenyum, menatap para prajurit, menyebutkan bahwa suaminya sendiri ada di antara mereka. Dia telah lama berharap untuk membalas dendam pada iblis. Carter bertanya mengapa dia menyebutnya balas dendam, dan Eileen menjelaskan bahwa itu adalah cara suaminya untuk menghormati mereka yang telah jatuh ke tangan iblis, berjuang untuk ingatan mereka. Memberinya kekuatan. Carter tidak bisa tidak mengagumi bagaimana bahkan mantan ksatria bangsawan seperti Verlaine sekarang berjuang atas nama rakyat jelata. Mungkin impian yang mulia tentang kerajaan utopis secara bertahap menjadi kenyataan, karena mantan ksatria pribadi Roland dan pengawal Carter akan menjadi yang pertama berjuang untuk yang mulia. Namun, entah bagaimana dia semakin menjauh dari jalan itu. Saat itu, suara tangisan pertama bayi menyadarkannya kembali ke masa sekarang. Carter bergegas ke ruangan, tempat Nanoa menghela napas lega dan menunjuk ke bayi baru lahir mungil yang berbaring di samping Mei. Carter bergegas dan diberitahu itu adalah anak laki-laki. Dia melihat Mei kelelahan dan basah oleh keringat, sejenak kehilangan kata-kata. Dengan lemah, dia berhasil mengatakan, "Kamu seorang ayah sekarang." Kewalahan, Carter memeluk mereka berdua dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, di pinggiran barat laut Neverwinter, jauh di dalam hutan berkabut, ular Fong melangkah keluar dari tendanya. Dia telah bersama kru konstruksi kereta api untuk sementara waktu sekarang. Melewati kereta, dia melihat gerakan aneh dari salah satu kereta kargo. Penasaran, dia bersembunyi di semak-semak untuk melihat terpal yang menutupinya dilepas. Merasakan dua makhluk besar menggeliat di dalamnya, yang mengejutkannya, salah satu makhluk itu bahkan berbicara, mengatakan dia lapar dan bertanya apakah ada sesuatu untuk dimakan. Dalam sepersekian detik, pikiran ular Fong berpacu, membayangkan kemungkinan tanggapan dari salah satu prajurit, seperti, "Oh, tentu, seluruh kamp pekerja ini adalah pesta Anda. Bantu diri Anda sendiri." Tetapi untungnya, tidak ada yang terjadi. Sebagai gantinya, setiap prajurit dengan hati-hati membawa tong kayu besar berisi makanan dan menyerahkannya kepada makhluk-makhluk yang melahapnya dengan rakus, sebelum menghilang kembali ke dalam hutan. Dia menahan napas, memastikan mereka benar-benar telah pergi, sebelum melangkah keluar, merenungkan hari-hari terakhir. Ular Fong mengingat pemandangan aneh yang dia saksikan, dua makhluk serigala besar yang anehnya Lady Leaf tidak menyerang, dan seorang pria misterius yang datang untuk berdoa pada hari-hari tertentu. Rasanya seperti dia melihat sisi tersembunyi Neverwinter, sisi yang membuatnya senang dan merasa lebih terhubung dengan kota. Ini, yang dia pikir, adalah kehidupan yang sebenarnya di kastil. Nightingale menerima kabar melalui segel komunikasi bahwa kamp tentara pertama telah menyelesaikan fase pertama rencana. Roland menandai posisi mereka di peta dan kemudian bertanya apakah iblis telah menanggapi. Nightingale menjawab bahwa, menurut Sylvie, belum ada reaksi, karena iblis tampaknya fokus membangun poster depan mereka. Beberapa pilar batu hitam telah didirikan, dan garis merah sekarang muncul di belakang menara pengawas mereka. Departemen staf memperkirakan bahwa jumlah makhluk berkaki panjang itu kemungkinan juga terbatas. Untuk Roland, ini adalah kabar baik. Dia menginstruksikan mereka untuk terus mengawasi dan melaporkan pembaruan apapun segera. Dengan melihat peta, Roland memperkirakan bahwa tanpa kejutan apapun, tentara pertama akan memasuki zona pengintaian iblis dalam waktu sekitar 6 hari. Nightingale memperhatikan bahwa dia masih tampak khawatir, jadi dia mengingatkannya bahwa uji senjata baru berjalan dengan baik. Roland menjelaskan bahwa itu hanya uji coba, dan bahwa apapun bisa terjadi dalam pertempuran sebenarnya. Nightingale Gale meyakinkannya bahwa senjata yang mampu mengenai target sejauh 5 km sudah luar biasa, dan dia memiliki iman Andrea tidak akan menyia-nyiakan senjata itu. Roland juga berharap begitu, lalu menyebutkan bahwa dia akan tidur siang dan meminta untuk tidak diganggu, kecuali jika itu darurat. Mengerti apa yang dia maksud, Nightingale bertanya apakah dia ingin para penyihir Takira bergabung dengannya. Roland menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak perlu. Nightingale Gale menyelinap ke dalam kabut, berjanji bahwa tidak seorang pun akan mendekati pilar cahayanya. Tak lama setelah Roland tertidur dan menyelinap sekali lagi ke dunia mimpi, memeriksa kalender, dia ingat bahwa hari ini adalah hari Garcia akan kembali dari markas. Dia berjanji untuk membawakannya sebuah buku yang menyebutkan perang ilahi. Mengangkat telepon, dia memutar nomor Garcia dan dia segera mengangkat. Nadanya menetes dengan sarkasme. Dia menggoda, bertanya apakah dia akan melempar teleponnya dengan frustrasi jika dia tidak membawa buku itu. Mengingatkannya bahwa dia sudah mendorongnya tentang hal itu 3 hari sebelumnya dan bahwa dia tidak seperti dia, karena dia menepati janjinya. Mengabaikan sarkasmenya, Roland bertanya apakah dia memiliki buku itu. Ketika dia menjawab itu ada di tempatnya, dia menuju ke sana. Ketika Garcia membuka pintu,
dia tampak baru saja mandi, mengenakan pakaian tempur marshal merah dan putih. Dia menuangkan segelas air untuknya, dan Roland bertanya apakah dia punya korek api. Kemudian, Garcia menjelaskan dia berpakaian seperti itu untuk memanfaatkan pengaruhnya sebagai pejuang marshal untuk sesuatu. Roland berasumsi itu untuk iklan, tetapi dia benar-benar akan protes. Dia mengejek, bertanya apakah dia tidak membaca koran. Ternyata perusahaan itu dijadwalkan untuk menghancurkan tembok yang mengelilingi jalan mereka hari ini. Roland hampir melupakannya dan menggaruk kepalanya, berharap pelayarannya lancar. Garcia marah, tetapi sebelum dia bisa membentak Roland, dia menjelaskan bahwa dia hanyalah orang biasa, dan kurangnya ketenarannya tidak akan banyak membantu perjuangan. Garcia kemudian mengeluarkan daftar dengan nama-nama penghuni dari gedungnya yang bersedia protes bersamanya. Dia bersikeras bahwa jika orang-orang tetap diam hanya karena mereka tidak terkenal, suara mereka akan diabaikan sepenuhnya. Melihat ekspresi Garcia yang bertekad, Roland merasakan sedikit keengganan untuk memperlakukannya hanya sebagai ilusi dari dunia mimpinya. Meskipun dia tahu dia secara teknis adalah isapan jempol, melihatnya seperti ini membuatnya sulit untuk mengabaikannya sebagai bayangan belaka. Karena dia membawa buku seperti yang dijanjikan, dia memutuskan akan bergabung dengannya untuk protes. Memindai daftar, mata Roland mendarat pada nama yang familiar. Dia melihat iblis yang tinggal di lantai 5. Ini menarik, jika iblis itu menghadiri protes, itu bisa memberi Roland kesempatan untuk melihat sekilas fragmen ingatannya. Dia dengan cepat datang dengan alasan, menyebutkan dia punya janji lain sore itu. Dia menghindari tatapan Garcia dan tidak mendesaknya, hanya berbalik seolah-olah dia berharap dia tidak akan bergabung dengan protes menuju kamarnya. Garcia mengambil sebuah buku dan menyerahkannya padanya. Roland memperhatikan bahwa buku itu tidak memiliki penulis yang tercantum. Garcia menjelaskan bahwa penulis tersebut dilaporkan telah meninggal sebelum menyelesaikannya, dan asosiasi tidak dapat menemukan catatan apapun tentangnya. Roland merasa aneh. Pada saat itu, pencatatan tersebar luas, dan sebagai seorang pejuang marshal, penulis seharusnya meninggalkan setidaknya beberapa jejak di belakang. Namun, dia berterima kasih kepada Garcia dan hanya mengejek sebagai tanggapan. Di rumah, Roland duduk dan membuka buku itu ke halaman pertama. Kalimat pembuka segera menarik perhatiannya. Dia membacanya dengan hati-hati, dan itu menulis, "Kita telah ditipu oleh para dewa."